Justru aku itu di saat sekolah, mulai dari sekolah SD sampai SMP itu aku benar-benar merasa sekolah itu kayak neraka, guys. Kayak benar-benar kayak apa ya? Setiap kali aku berangkat sekolah itu kayak menakutkan gitu. Soalnya pas SMP aku benar-benar ngalamin yang namanya pelecehan seksual yang sesungguhnya gitu. Kayak aku dibawa ke toilet sekolah, terus aku ditarik, aku dipaksa, aku ditarik ke toilet, aku dikunci di toilet sama kayak aku suruh ngisep anunya dia lah, kayak aku harus eh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan aku Pipit. Wow, teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, amin. Guys, ini udah jam 10 malam. Aku sudah mau persiapan tidur. Udah ada bantal, sudah ada selimut juga. Tadinya aku mau tidur, guys. Udah gitu, kayaknya kayak nggak kayak belum ngantuk banget gitu, jadinya ya nggak bisa tidur, jadi ya bingung aku mau ngapain. Ya udah, aku mau cerita-cerita aja ya, guys ya. Aku mau cerita sedikit tentang apa ya, eh, kisah hidup aku yang banyak banget dipertanyakan sama teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman semuanya yang nge-DM ke Instagram aku. Mereka, "Kak, tolong dong ceritain bagaimana awal mulanya, terus bagaimana rasa cinta atau perasaan cintanya itu mulai dari kapan," gitu. Oke, mungkin di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang real kehidupan aku dari kecil sampai sekarang. Oke? Eh, Sebenarnya aku sudah pernah cerita, sudah sempat bikin video juga tentang perjalanan hidup aku yang akhirnya sampai aku menjadi seorang waria seperti ini gitu. Mungkin ada beberapa mungkin yang masih belum aku jelasin, belum aku kasih tahu sama teman-teman semuanya gitu. Mungkin apa ya, di video kali ini aku mau sedikit membahas ulang lagi gitu. Teman-teman, aku ini sudah apa ya, sudah feminin atau sudah kayak perempuan itu sudah terlihat dari kecil, teman-teman. Dari mungkin umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin aku sudah kelihatan. Soalnya aku inget banget waktu itu aku sekitar umur 6 7 tahun itu sering dikatain bencong, sering dikatain banci gitu. Sering dikatain bencong, sering dikatain banci gitu Sama teman-teman, sama tetangga, bahkan sama saudara-saudara aku kayak adik aku gitu. Pasti sering ngusilin aku tuh dengan kata bencong lah atau banci gitu. Tetangga-tetangga aku, teman-teman aku tuh seperti itu. Itu aku ingat banget waktu kecil gitu, guys. Dan apa ya, mungkin aku terlahir feminin itu emang alami gitu, alami dari kecil gitu, kayak bukan kayak dibuat-buat udah dewasa sekarang kan. Kalau kayak zaman sekarang kan banyak yang laki-laki normal atau yang nggak ngondek dibikin-bikin ngondek kayak gitu kan. Tapi kalau aku itu emang real dari kecil udah feminin gitu. eh aku mau sedikit cerita tentang masalah percintaan aku ya. Mungkin kalau untuk masalah yang lain-lain mungkin aku sudah pernah bikin videonya, sudah aku ceritain di video yang lain. Mungkin aku sedang mau menceritakan tentang percintaan atau apa sih namanya, kayak rasa nafsu, rasa hasrat aku itu seperti apa gitu. Teman-teman, kebanyakan kayak aku waria kayak gini ya, rasa cintanya itu kan memang alami, tumbuh jiwanya itu jiwa perempuan ya, guys. Jadi otomatis rasa cintanya itu, rasa hasratnya itu ya terhadap laki-laki gitu. Dan aku alamin banget, aku rasain banget dari aku umur 10 tahun, aku memang sudah merasakan bahwa aku tuh rasa ketertarikan aku itu sama laki-laki gitu, teman-teman. Terus ditambah lagi mungkin kayak semacam bulian-bulian dari teman-teman, dari sekeluarga, dari kelompok-kelompok tetangga aku di kampung itu, yang apa ya, yang membuat aku bahwa oh, aku ini yakin aku ini berbeda dari mereka gitu. Aku ini sudah feminin dari kecil, terus bukan aku yang nyiptain, tapi memang rasa alami itu muncul dengan sendirinya dari kecil sampai sekarang gitu loh, guys. Jadi makanya banyak banget yang bertanya itu perasaan cintanya seperti apa. Ya aku ya terus terang, jiwa aku ini jiwa perempuan, walaupun badan aku keker, muka aku serem laki banget gitu ya, guys. walaupun badan aku keker,
muka aku serem laki banget gitu ya guys. Jujur, jiwa aku itu jiwanya bener-bener perempuan banget. Terus rasa hasrat aku juga hasrat laki, hasratnya itu cintanya sama laki-laki gitu guys. Tapi dibalik itu semuanya sebenarnya aku itu mengalami sesuatu yang pahit banget. Pahitnya kenapa? Dari awal sekolah aku tuh nggak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan, keceriaan, kesenangan dari yang namanya sekolah itu. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan senang banget ya sekolah, terus melewati masa-masa bahagia, masa-masa gembiranya itu di saat-saat sekolah gitu ya teman. Tapi kalau aku tuh enggak, justru aku tuh di saat sekolah, mulai dari sekolah SD sampai SMP itu aku benar-benar merasa sekolah itu kayak neraka guys, kayak benar-benar kayak apa ya, setiap kali aku berangkat sekolah itu kayak menakutkan gitu. Soalnya bulian, terus mulai dari dibully, mulai dari kayak palakan, pokoknya semuanya deh aku tuh ngalamin banget gitu. Makanya mulai dari SD aku sudah ngalamin yang namanya dibully, kayak kayak diejek-ejekin, terus kayak yang sering banget diusilin lah, sering diapain lah segala macam gitu. Dan oke lah, kalau waktu SD aku masih bisa ngelupain itu semuanya karena aku emang jiwa aku masih kecil gitu ya, belum terlalu paham. Tapi pas SMP di sanalah mulai yang namanya aku ketakutan gitu. Ketakutan kenapa? Pokoknya kan 3 tahun ya waktu SMP itu gitu, dan selama 3 tahun SMP itu yang aku rasain waktu itu cuma 1 tahun yang aku alamin. Aku senang merasa nyamannya sekolah itu waktu kelas 1 SMP gitu, karena di sana aku kayak merasakan masih aman-aman aja, kayak masih nyaman-nyaman aja, menikmati seragam biru gitu ya kan. Soalnya SMP itu kan kayak kita mulai meranjak dewasa, meranjak remaja gitu. Tapi pas kelas 2 mulailah kayak semacam bulian, terus kayak palakan, sering banget dipalak tiap hari, sering banget dicaci, dimaki, sampai yang dihina, sampai yang kayak diusilin tiap hari, kayak disiram air lah, pokoknya bener-bener di bulian yang bener-bener parah gitu guys. Jadi aku bener-bener ngalamin semuanya itu waktu di SMP itu gitu. Terus sampai yang akhirnya aku nggak nyangka banget, aku nggak percaya gitu ya guys. Aku mungkin teman-teman semua kayak kaget, kayak kok bisa gitu. Aku sempat kayak kayak diperlakukan kayak kalau zaman sekarang itu mungkin pelecehan seksual gitu ya teman-teman. Kayak aku mohon maaf gitu ya, kayak aku mungkin kayak kalau anak-anak perempuan kayak dinodai gitu ya, kayak dinodai gitu, kayak seperti itu gitu. Aku benar-benar ngalamin banget teman-teman. Jadi makanya aku merasa bahwa sekolah itu benar-benar kayak neraka buat aku gitu. Seringnya dipalakin tiap hari, aku tiap hari harus selalu nyiapin uang buat anak-anak itu anak-anak kelas, aku harus nyiapin gitu. Kalau misalkan aku nggak ngasih seharian, aku bisa diancam lah, bisa mau digebukin lah, segala macam. Itu yang buat aku makin takut gitu teman-teman. Dan akhirnya nggak tahu kenapa pada suatu hari, mulai dari situ aku kayak merasakan aku harus, dan mungkin kayak mereka ngelihat aku itu kayak makhluk lemah gitu ya, kayak makhluk lemah yang kayak feminin, banci nih, dia nggak mungkin bisa ngelawan, nggak mungkin bisa berontak gitu ya kan, pasti apa aja bakal diturutin gitu. Dan akhirnya aku kayak mengalami yang namanya pelecehan seksual gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah pelecehan seksual kayak itu, aku tuh belum bukan hanya dirasakan pada aku udah SMP, tapi waktu aku umur 10 tahun, waktu aku masih sekolah SD pun aku merasakan itu gitu. Karena nggak tahu kenapa teman-teman main aku yang cowok-cowok itu kayak melakukan kayak sering banget memperlakukan itu kayak aku kayak perempuan gitu, kayak main peluk-pelukan, pokoknya gimana lah, kayak kita melakukan kayak laki sama perempuan kayak gitu. Aku udah ngalamin itu dari kecil guys, dari aku nggak ngerti apa-apa gitu. Mungkin karena memang aku feminin, tapi pada saat itu aku nggak pernah yang namanya ngerti, nggak pernah pengen ngerasain itu, tapi kan aku masih takut gitu. Tapi teman-teman aku lah yang memulai itu gitu, kayak mereka nyentuh aku, terus kayak peluk-peluk aku, pokoknya kayak pelecehan seksual banget gitu. Tapi ya itu cuma sebatas kayak peluk-pelukan, kayak sewajarnya aja gitu. Tapi pas SMP aku bener-bener ngalamin yang namanya
pelecehan seksual yang sesungguhnya gitu. Kayak aku dibawa ke toilet sekolah, terus aku kayak hampir seminggu 3 kali aku diperlakukan seperti itu di kamar mandi, di toilet sekolah gitu kan. Aku tuh nggak bisa ngadu gitu. Kenapa? Karena ancaman mereka yang selalu bilang bakal digebukin lah, kayak bakal di apa ya, pokoknya mereka ngancem yang serem-serem gitu, yang pada akhirnya aku ya oke, aku diam aja gitu. Karena mungkin kayak mereka, aku juga nggak ngerti gitu, apa sih yang melihat dari aku, padahal aku kan cuma seorang laki-laki. Mungkin kayak laki-laki nggak mungkin lah mereka melakukan itu, tapi mungkin karena mereka lihat lagi bahwa aku ini seorang yang feminin, seorang yang banci gitu, yang gemulai gitu, yang akhirnya mereka melakukan itu gitu. Aku sempat kayak nggak percaya gitu, antara aku seneng karena aku juga aku jiwa perempuan, kayak seneng gitu diperlakukan seperti itu sama laki-laki, tapi jiwa aku juga merasa ketakutan gitu, karena itu aku belum terbiasa dengan hal itu gitu. Aku belum terbiasa untuk ke level itu sampai aku diperlakukan seperti itu, karena yang aku tahu aku cuma mempunyai hasrat sama laki-laki gitu, nggak sampai aku melakukan hal yang kayak seksual seperti itu gitu. Tapi ya mulai dari situlah aku merasakan bahwa pelecehan seksual aku tuh udah terjadi sejak dini. Itu sejak aku umur 10 tahun aku sudah merasakan seksual sama laki-laki itu memang udah dari kecil gitu loh guys. Ya apa ya, kayak pelecehan seksualnya itu ya kayak aku inget banget pada saat itu gitu ya, aku dipaksa, aku ditarik ke toilet, aku dikunci di toilet sama dua teman cowok aku, teman sekelas aku yang sering malakin aku, yang sering ngancem-ngancem aku ditarik ke toilet, aku dikunci bertiga di dalam di dalam toilet itu. Yaitu aku dipaksa suruh mohon maaf ya, kayak aku suruh ngisep anunya dia lah, kayak aku harus megang anunya dia, terus aku juga dipaksa harus ya kayak kita berhubungan kayak suami istri gitu, dan aku dipaksa melakukan itu sama teman aku sendiri gitu. Dan di sana aku kayak merasa shock, aku merasa kaget gitu, bahwa di satu sisi di satu sisi aku nggak munafik ya, karena memang aku kan jiwanya jiwa perempuan, dan ketertarikan aku kan sama laki-laki gitu, antara senang dan juga takut gitu. Takutnya kenapa? Karena aku nggak terbiasa, aku nggak sampai sejauh kepikiran seperti itu gitu. Tapi akhirnya ya mau tidak mau ya, dengan ancaman mereka, dengan aku dipaksa, pokoknya aku tuh udah diancam sekuat tenaga sama mereka. Kalau nggak mau aku bakal ini pulangnya bakal diginiin, digebukin segala macam gitu. Dan ya udah, mau aja aku disuruh ngisep anunya dia lah, aku disuruh megang anunya dia lah segala macam. Pokoknya ya disitulah aku merasa toilet itu menjadi saksi aku diperlakukan pelecehan seksual sama teman aku sendiri guys. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih yang aku rasain pada saat itu, pada saat aku merasakan pelecehan seksual itu gitu. Ya aku sendiri bingung gitu, antara aku seneng karena memang aku kan jiwanya jiwa perempuan gitu ya, dan juga takut gitu. Takutnya kenapa? Karena ya seperti aku bilang tadi, bahwa aku cuma merasakan jiwa perempuan, aku cuma bisa merasakan ketertarikan aku sama laki-laki, tapi nggak sampai aku melakukan itu gitu, nggak sampai aku melakukan kontak fisik dengan laki-laki gitu. Dan pada saat itulah aku merasakan pertama kalinya aku istilahnya kayak kayak bermain sama lelaki sampai yang segitunya gitu. Dan aku juga antara takut, antara senang, dan antara pokoknya bimbang, semuanya itu aku nggak ngerti apa-apa gitu. Dan aku juga mau ngadu, aku nggak bisa karena malu, takut juga karena mereka sudah ngancem yang serem-serem gitu. Akhirnya aku cuma bisa diem. Oh ya udah gitu, berarti memang aku sudah terlihat seperti ini, ya sudahlah gitu, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dan mulai menyadari bahwa sesungguhnya aku memang seorang waria gitu. Dan teman-teman aku yang ngelakuin itu gitu, teman-teman teman kelas yang memang dia itu terkenal banget dengan yang namanya kayak kalau dibilang itu kayak preman kelasnya lah, kayak jagoan kelasnya gitu, yang itu kayak takut sama dia gitu. Dan
Dia yang sering malakin aku, yang sering kayak ngebully aku, dan akhirnya dia juga yang melakukan pelecehan seksual ke aku gitu. Dan akhirnya aku mau tidak mau kan, karena aku takut ancaman juga. Di satu sisi juga aku kayak merasa, oh aku merasa senang nih aku disentuh sama laki-laki gitu. Tapi di satu sisi juga aku merasa takut bahwa takutnya itu kayak gimana nantinya aku ke depannya gitu. Walaupun istilahnya aku merasa jiwa aku ini jiwa perempuan, tapi kan aku takut gitu. Aku takutnya bahwa takutnya ini gitu, bahwa aku harus seperti apa, aku mau bagaimana gitu, ke depannya aku seperti apa. Jadilah akhirnya aku pasrah semuanya, dan aku nggak pernah cerita sama siapapun, nggak pernah cerita sama keluarga, cerita sama teman gitu, karena memang keluarga aku, saudara aku, teman-teman aku, pokoknya tetangga-tetangga di kampung aku tahu gitu. Aku ini memang udah feminin dari kecil gitu, dan mereka juga nggak pernah istilahnya ambil pusing untuk masalah-masalah itu gitu. Mereka cuma bisanya ngeledek lah, benci, bencong segala macam, tanpa aku berpikir bahwa apa sih yang mereka katakan gitu. Masa sekolah itu bagi teman-teman semuanya, mungkin bagi orang lain itu masa-masa sekolah itu masa-masa yang sangat indah, masa-masa yang penuh kebahagiaan, penuh kenangan gitu kan. Tapi buat aku terus terang, masa-masa sekolah itu masa-masa yang paling menakutkan buat aku setiap harinya gitu. Dan akhirnya aku sampai takut banget untuk pergi sekolah, takut banget untuk berangkat sekolah gitu, karena ya itu tadi gitu, sudah dihadang sama preman-preman sekolah itu gitu. Tapi aku memberanikan diri, dan akhirnya ya sudah, aku merasa bahwa pas dulu sekolah itu aku merasa bebas banget gitu, merasa bebas banget karena aku sudah lepas dari yang namanya palakan, merasa dibully, terus merasa kayak dipelecehan seksual hampir tiap hari. Dan toilet umum sekolah itu menjadi saksi ya guys. Toilet sekolah aku itu menjadi saksi. Dulu aku pernah menjadi korban pelecehan seksual gitu guys. Tapi di sana aku nggak pernah mempersalahkan itu. Biarlah itu menjadi kenangan, biarlah itu menjadi suatu perjalanan hidup aku. Dan buat teman-teman semuanya mungkin yang mengalami hal yang sama dengan aku, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Kadang aku aneh gitu, kadang aku aneh, apa sih yang mereka lihat dari aku kan sampai mereka melakukan itu gitu, sampai mereka melakukan pelecehan itu gitu. Mungkin mereka karena ngelihat aku kayak gemulai, terus kayak ya cara bicara, cara berjalan itu kan kayak perempuan gitu ya kan. Itu alami emang aku dari kecil gitu. Tapi kan aku pikir nggak sampai sejauh itu mereka melakukan ada hasrat ke aku gitu, sampai mereka melakukan pelecehan seksual ke aku gitu. Nggak nyangka gitu. Di satu sisi aku senang, di satu sisi juga aku merasa ketakutan gitu kan, karena pada saat itu aku memang nggak tahu apa-apa, nggak tahu eh, nggak sampai segitunya juga, walaupun jiwa aku perempuan, walaupun aku punya hasrat sama laki-laki, karena kan nggak sampai segitunya, karena umur aku juga kan misalnya masih baru umur 13-14 tahunan pada saat itu ya teman-temannya. Ya itulah guys gitu perjalanan aku masa-masa sekolah, masa-masa yang harusnya dinikmatin penuh kebahagiaan, penuh keceriaan. Tapi buat aku masa-masa sekolah itu masa-masa yang paling-paling menakutkan. Tapi nggak apa-apa, itu akan menjadi buat kenangan, buat aku kenangan bahwa ya aku pernah ada di zona itu, aku pernah ngalamin yang namanya bulian di masa-masa sekolah gitu. Dan kalau teman-teman bertanya gitu, kenapa nggak dilaporin atau apa? Pada saat itu jangankan mikirin buat laporin ya guys ya, mikirin ancaman mereka aja itu udah takut banget gitu. Emang di satu sisi kan aku istilahnya senang sama laki-laki gitu ya guys, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya ya gini, aku menjadi seorang waria. Dan pada saat itu aku nggak berani ngadu sama orang tua aku, nggak pernah ngadu sama teman aku yang lain, nggak bisa ngadu juga sama guru-guru aku juga, karena aku nggak bisa ngadu itu, karena aku sudah diancam sama mereka, jadi aku ketakutan. Jadi ya udah, aku cuma bisa diam, dan itu terulang terus-terusan guys, terulang sampai pokoknya sampai berulang-ulang gitu. Dan aku nggak bisa berbuat banyak, aku ya cuma nurutin aja apa maunya mereka, yang penting aku aman. Dan akhirnya aku bisa lulus sekolah, akhirnya aku senang sekali, akhirnya aku terbebas dari neraka di sekolah. Oke teman-teman,
Sampai di sini dulu ceritanya ya, teman. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang nggak berkenan buat teman-teman semuanya. Aku cuma sharing pengalaman aku, cara dulu aku menjalankan kehidupan aku sebagai waria kecil di zaman aku kecil gitu, di zaman aku masa-masa sekolahnya seorang waria itu seperti apa gitu. Aku cuma bercerita tentang pengalaman aku dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata aku yang nggak enak didengar atau apapun itu. Aku cuma menceritakan apa yang aku alamin aja. Oke guys, selamat malam. Aku juga mau tidur. Selamat malam, semoga mimpi indah. Semoga kita semuanya panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Bye-bye.